Ya kan ini menjelaskan tentang manusia yang mati di tiang salib. Nah sekarang ini siapa yang mati di tiang salib ini? Tentu kan Tuhan, Pak. Kenapa dia mengutuk Yes. itu? Halo? Halo, halo Bandung. Pak Bonadan. Ini room muslim ini ya. Iya, room muslim, Pak. Kenapa Bapak kaget, Pak ya? Enggak, tadi Bapak terjebak di sini atau gimana? Raja bisa naik kok. dengar Dia nggak tahu. ini ngomong-ngomong apa gitu kan, loh kok ini Yesus kok ngomong-ngomongin seperti itu. Iya, tapi kan itu fakta, Pak. Kita bukan menghujat, tapi itu tertulis memang, Pak. Di Lukas 11:27 di situ Ya, Bang Anta. bayi Yesus Begini, menyusu. kita aja walaupun namanya kita umat beragama, namanya pun ada kesalahan, ada ketidakwajaran dalam agama tersebut. Sebaiknya enggak usahlah kita sama orang lain. Oh, berarti Bapak ngakui di ajaran Bapak, di agama Bapak ada kesalahan? Karena saya lihat persis Bap- Islam ini kan Enggak, selalu Bapak mengakui di ajaran Bapak, di agama Bapak ada kesalahan. ada oknum-oknum yang berbuat salah, Bu. Enggak, tadi Bu, ngomong Pak. Kita enggak apa ya? Kristen Kita itu membaca apa yang tertulis itu. Maksudnya gini loh, Pak. Kami di sini untuk mencoba menggugah kembali bahwasanya kita ini manusia berakal, Pak. Manusia itu diciptakan diberi akal. Jadi kami di sini untuk menggugah setiap umat saudara-saudara kami yang ada di bawah ini, ya baik itu dari kaum Nasrani atau Kristen atau Islam, Pak. Kita menggugah gitu supaya jangan terjerumus, karena keselamatan itu terletak pada setiap diri manusia. Di mana? ini, Pak. Gimana, Pak? Berakal Bapak bilang tadi kan. Iya. Bapak bilang tadi saya harus berakal. Ya kalau Berarti berakal ini dalam pengertian Bapak yang seperti apa yang berakal ini, Pak? Berakal itu kita bisa memilih sesuatu yang itu pantas untuk kita terima dengan logika kita, Pak, dengan akal sehat kita gitu. Dan kalau dikatakan Tuhan maha kekal, Pak ya, kalau sudah maha Agama kekal itu terbesar akan di mungkin mati, Pak. agama apa? Contoh gini, Pak, Tuhan kan maha kekal, kan tidak mungkin Tuhan mati, tapi nyatanya Tuhan Kristen mati, Pak. Itu masuk di logika nggak, masuk akal nggak kira-kira? Ya masuk akal lah, Pak. Ya, Bukan masuk akal Tuhan di yang mana? mati. Di mana dia memiliki sifat maha kekal yang tidak mungkin tidak memiliki sifat tidak maha kekal. Karena itu Begini bertentangan ya, Pak, dengan ya. sifatnya Tuhan. Sampai jungkir balik pun kami Ya makanya saya di sini nggak akan mencoba. mungkin Bapak terima ini. Ya akal manusia manapun Pak Nggak akan sebenarnya nggak mampu, terima, Pak. Pak. Cuman karena terbungkus oleh doktrin, oleh dogma, karena ada janji keselamatan bagi yang percaya Yesus mati di tiang salib, akhirnya iya terima aja, Pak, gitu. Padahal kalau dikatakan logikanya Tuhan aja, itu Pak, maha pengampun, Tuhan itu maha pengampun, Pak. Dengan segala cara apapun kita, kalau memang betul-betul kita bertobat kepada Tuhan atas segala kesalahan yang telah kita lakukan, Tuhan pasti akan mengampuni. Enggak mesti Tuhan itu turun ke dunia menunjukkan jati dirinya siapa, tohnya juga dia menjadi manusia untuk bunuh diri, Pak. Itu kan enggak masuk logis, Pak. Menurut Bapak, Memang iya menurut harusnya seperti sebagian itu Tuhan orang, itu, Pak. Sifat wajib Tuhan memang harusnya seperti itu. Gitu. Jadi yang dikatakan Menurut Tuhan itu Bapak, memiliki sifat mustahil itu tidak mungkin Tuhan itu turun ke dunia. Yang dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu terhadap dunia ini, bukan terhadap diri Tuhan. Kalau Tuhan itu memiliki sifat mustahil dan sifatnya yang wajib. Kalau terhadap dunia ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, apapun bisa dilakukan oleh Tuhan dari sana, Pak. Itu yang salah orang-orang Kristen itu memahami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan terhadap terkaitan di dalam dunia, Pak. Di dalam ruang dan waktu yang diciptakan Tuhan. Tapi kalau terkait kepada Tuhan itu sendiri, Tuhan itu memiliki sifat wajib dan sifat mustahil. Mustahil Tuhan itu menjadi itu kan manusia. Mustahil Tuhan itu menjadi tidak
tidak maha kuasa. Mustahil, Pak. Jadi itulah sifat Tuhan, Pak. Tidak mungkin memiliki maha kebalikannya. Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin itu. Itu kan menurut Bapak. Kalau menurut Iya, agama makanya tadi kami, saya bilang, Bapak terbungkus sejak kecil, terbungkus oleh dogma-dogma di mana kematian Yesus ini bisa menyelamatkan manusia. Tapi faktanya tidak, Pak. Bapak aja masih takut mati, Pak. Kalau Bapak yakin Bapak masuk surga, dengan Bapak percaya dengan Yesus, setiap minggu Bapak beribadah, setiap hari Bapak doa dan sujud kepada Yesus di rumah, tentunya Bapak sekarang masih takut akan kematian, Pak. Kalau kita memang sudah diselamatkan oleh Yesus, dosa-dosa kita sudah jelas untuk terampuni, dan kita sudah pasti masuk ke dalam surga, ya udah mati aja, Pak. Sesuka hati kita aja hidup. Nah, kan nggak seperti itu ujung-ujungnya. Nah, aduh, nggak iya. bakalan nyambung memang kalau sama Muslim memang dari Nggak dulu bisa nyambung seperti akal itulah, Bapak Pak. itu sebenarnya. Kalau Bapak sambungan akal Bapak dengan apa yang saya sampaikan, insya Allah Bapak akan nyambung. Tapi karena Bapak tadi terbungkus dengan dogma yang saya bilang tadi, itu nggak akan nyambung. Bapak bilang itu pasti, Pak. Yang ianya akal Islam yang nggak nyampe menerima Yesus itu sebagai Tuhan karena Pak, itu iya ampun. bukan sebagai Nabi. Itu aja nih itu aja kalian debat-debat nggak Iya. bosan kalian. Bukan begitu, Pak. Ya kami di sini ya hanya sekedar memberitakan kebenaran. Makanya ya kalau Bapak terima ya syukur, kalau enggak ya sudah gitu. Dan di sini juga kami target kami bukan hanya Bapak, teman-teman saudara-saudara kami juga yang di bawah, Pak, memberikan edukasi supaya mereka teguh atas dengan keimanannya sebagai Muslim. Kami bukan urusan Bapak, bukan urusan itu. Mau benar mau tidak itu urusan yang di atas. Nanti di terakhir kita Tidak, Pak, tidak. Mau yang benar mau yang tidak itu urusan kita karena kita diberi akal untuk bisa memilih mana yang benar, yang mana yang buruk, yang salah. Itu urusan kita, Pak, bukan Tuhan. Gimana Bapak ini? Kalau semua urusan Tuhan ya susah lah, Pak. Tapi Bapak di keimanan Bapak mempercayai adanya free will. Free will itu apa, Pak? Kebebasan dalam apa? Semua bebas gitu, melakukan apa saja bisa gitu. Tidak, Pak. Anda justru pasti akan bisa memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk dengan free will Anda tadi. Ya kalau di Al-Quran ya terserah, Pak. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna atadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghiitsu yughasu bima'in kalmuhl yasbil wujubi bisa syarabu wa sa'at murtafaqah. Jelas, Pak. Silakan kalau kafir kalau beriman. Artinya. Oke. Katakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau sudah menyampaikan kebenaran dari Al-Qur'an. Ya, kalau mereka menginginkan dirinya beriman, silahkan beriman. Kalau mereka menginginkan mereka kafir, silahkan mereka kafir. Mereka akan kuberikan tempat yang sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Sama berarti, gitu juga kami. Katakanlah kepada mereka supaya mereka percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jikalau mereka tidak percaya, biarkanlah mereka masuk ke dalam neraka jahanam yang tak terpadamkan. Begitu sama. Iya. Percaya kepada Yesus sebagai apa, Pak? Ya Tuhan dan Juru Selamat lah. Tuhan dan Juru Selamat. Di mana dia Tuhannya, Pak? Boleh saya tahu di mana sisi ketuhanan Yesus ini? Sisi ketuhanan Yesus karena dia sudah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kami orang yang percaya. Iya, sisi ketuhanan Yesus mana, Pak? Selama hidup di dunia ada nggak sisi ketuhanan Yesus? Sudah membuktikan sisi ketuhanannya. Alam dia perintahkan. Unsur-unsur kimia dijadikan makanan lebih berlipat ganda. Laut dia kuasai, udara dia kuasai, dan berbagai hal mujizat kekuasaan yang dilakukan. Berjalan di atas air. Mujizat itu hanya dimiliki para nabi, Pak. Dan itu juga diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah Tuhan tidak ada, Tuhan tidak mujizat dari antara orang mati. Iya, Nabi tidak ada satupun yang bangkit dari antara orang mati. Tidak bermujizat. Nabi tidak ada satupun yang bangkit dari antara orang mati. Kali apa? Sholawat. Kok nggak ada sih, Pak? Nggak ada Nabi yang bangkit dari antara orang mati. Tidak ada. Itulah ketuhanan Elia.
Elia, Pak. Elia itu nggak mati, dia langsung diangkat ke surga dengan kereta itu? api. Nah itu, Dia nggak mati. iya, tapi kan dia nggak proses. Dia kalau Yesus kan mati, Pak. Lebih hebat Nah, Elia itu dong, Pak. dia, makanya itulah ketuhanan Yesus. Oh. Jadi yang Nah, mati di kalau tiang kalian salib itu tidak- Tuhan apa manusia nih, Pak? Nah, kalau kalian tidak mempercayai ketuhanan Yesus, dia telah bangkit dari antara orang mati dan pergi naik ke Enggak, dia surga. nggak pernah, Pak. Dia menyatakan Maka inilah hidup kamu yang kekal akan dengan mengenal Engkau binasa. satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku, Yesus Kristus yang telah Engkau Kamu utus. akan binasa jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Tuhan. Di mana datanya, Pak? Di mana Itulah yang datanya? kamu sudah bacakan tadi. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Inilah dia, hidup yang kekal itu dengan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Enggak ada dua-duanya, Pak. bagaimana kita bisa mengenal Allah? Melalui para nabi, Itulah melalui Yesus. Karena melalui Yesus, tapi seluruh terkait kepada Bani kenabian- Israel, kita nggak termasuk, Pak, orang seluruh Indonesia. kenabian sudah dikunci oleh Yesus dan tidak ada lagi nabi selain terakhir daripada Yesus. Kenabian itu Ya, coba Bapak baca di Yohanes 16 nomor 12 sampai 15. Roh kebenaran itu siapa yang dimaksud Yesus, Pak? Seorang, Pak, seorang penolong. seorang penolong dalam Iya. arti roh. Ya. Roh kebenaran, siapakah itu, Pak? Sekarang Di mana? pertanyaannya, kalau kamu mau mengarahkan roh penolong, apakah Muhammad roh penolong? Roh Apakah kebenaran, Muhammad Pak. roh penolong? Iya, di dalam diri Rasulullah itu ada roh kebenaran. Dia roh apa manusia? Roh kebenaran, roh kebenaran. Dia manusia, tapi dalam diri Roh ada roh kebenaran, atau Pak. Segala ada yang pada diri Rasulullah itu adalah roh kebenaran. tidak Allah disebut di situ manusia, yang disebut adalah roh. Seorang, Pak, seorang roh Ya, kebenaran. seorang Saya itu tanya menunjuk- kepada Anda, Nah. ya, Seorang itu menunjuk pribadi bahwa dia ada. iya, Bapak silakan Tetapi dibaca dalam- Matius dalam 21 wujudnya 42 dia sampai adalah roh. 43. Dia adalah roh. Iya, tongkat kerajaan tidak akan beranjak kepada suatu bangsa, Pak. Ke bangsa siapa Kejadian yang 49 kepada nomor 10 juga sama menyatakan hal Kepada- seperti itu. kepada bangsa siapa tongkat kerajaan itu dipindahkan? Iya, kepada siapa? Menurut Bapak siapa? Setelah Yesus terangkat ke langit, bangsa mana yang menjadikan negara ini, dunia ini makmur, Pak? Bukan bangsa maksudnya itu, bukan Iya. negara, nation, Jadi- bukan nation. Tetapi iya. itu adalah bangsa-bangsa yang terpilih untuk menjadi orang yang diselamatkan. Makanya Iya, di bangsa dalam yang kitab terpilih Taurat itu bangsa dikatakan, mana, Pak? kamu Bangsa adalah Romawi apa umat bangsa Yunani apa pilihan bangsa Allah. Mesir? Dengar Bangsa dengar apa? dulu. Kamu adalah umat pilihan Allah, bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih ini adalah kesatuan dari Tongkat orang-orang yang kerajaan, percaya kepada Pak. Yesus. Tongkat kerajaan, Dan tongkat Bapak. kerajaan inilah yang diberikan Yesus Iya, kepada umat pilihan Allah. sampai pada saat dia datang, hukumnya akan digunakan oleh seluruh dunia. Ya, oke. Iya. Sekarang hukum Siapa, Pak? Siapakah itu? Hukum-hukum yang siapakah yang ditegakkan dipakai oleh selama dia seluruh hidup di dunia dunia sekarang? itu dipakai oleh seluruh bangsa-bangsa Oke, yang kita ada cek di bumi hukumnya. ini. Hukum Apa Islam itu, Pak? berperang. Hukum Kristen kasih. Sekarang coba Di bandingkan. mana hukum kasih dipakai oleh Kristen, dunia. Pak? Toh juga, Bapak nggak sadar, Belanda sudah menjajah kita 350 tahun, Pak. Itu Itu bukan namanya hukum atas kasih. nama agama, Pak. Jangan kok. Kenapa, Pak? Mereka Kalau kalian kan masih berlaku Ya, hukumnya, Bapak 3G, orang Pak. kafir Bapak ingat, Pak, 3G. wajib dibunuh. Glory Gospel. Itu glory itu Gospel. adalah Itu misi, Pak. Misi. itu glory itu adalah menyatakan bagaimana kemuliaan Yesus. Gospel itu adalah melalui Injil diberitakan kebenaran. Glory, gospel, Ya, gospel apa, Pak? ya Injil. Ya sudah, mereka menyebarkan Injil di Indonesia ini. Ya. Jadi, Nah sekarang mereka membawa agama, Pak. Jangan bilang Ada tadi enggak Bapak sejarah mereka orang jangan Belanda? bawakan sepakat dengan agama mereka menjajah. Loh, coba Glory catat. Gospel Bapak tinggalkan, Bapak Coba lupakan. catat, adakah kerajaan Belanda membuat kerajaan di Indonesia ini Oh, Belanda sebagai bukan kerajaan, agama? Pak. Ada nggak kerajaan itu Belanda serikat, membuat Pak. agama di Belanda bukan Indonesia ini? kerajaan. Kalau Belanda Islam bukan ada, kerajaan. Islam membuat kerajaan Islam di dalam Indonesia. Itulah yang disebut dengan kerajaan yang di zamannya siapa itu? Yang disebut
Ya kalau dari dulu Belanda itu bukan kerajaan, Pak. Nah, makanya saya bilang yang bukan menjajah raja yang itu mimpin siapa? mereka, Pak. Yang menjajah itu kerajaannya Nah, siapa? kalau Kerajaan kita di zaman Islam, dulu kan? memang benar, Pak, ada kerajaan. Ya, makanya kalau kalau Belanda menjajah, maka mereka akan membuat kerajaannya seperti kerajaan Islam dibuat di Indonesia. Nggak ada, Pak. Iya, kerajaan Sunan kan, kerajaan Sunan Islam. Jadi kalau kami itu nggak pernah menjajah, tidak pernah. Kalau kami menjajah, pasti kami buatlah kerajaan Kristen. Contoh, kalau kalian sebut di apa yang pertama di Coba apa Bapak sebutkan dulu. di Ambon, Oknumnya ini, Maluku. Pak, siapa sebenarnya? Mana ada di sana kerajaan oknumnya siapa yang Kristen? Nggak disebutkan ada di sana kejadian kerajaan 49 ini, Kristen. Pak? Sekarang orang Batak diberitakan Injil. Mana ada di sana kerajaan Kristen? Nggak ada. Sekarang Bapak coba tahu lihat mana? kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Sunan. Jadi kalian yang membuat Coba saya baca kerajaan, ya, Pak, ya. artinya penjajahan. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Iya, Ataupun apalagi lambang Yehuda. pemerintahan dari Bagaimana bisa lari ke Arab? dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa ini, Pak? Iya, Siapa? nggak mungkin ke bangsa Arab selain hanya Yehuda. Iya. Menurut Bapak bangsa Arab ini nggak menaklukkan seluruh bangsa, Pak? Ya enggak lah. Oh enggak. Mana pernah bisa Arab menguasai Eropa? Mana pernah Arab menguasai Amerika? Mana pernah Arab menguasai Asia? Asia aja mereka nggak bisa kuasai. Bukan artinya orang ini memerangi mereka, bukan, Pak. Iya, Bukan itu menguasai. artinya. Ada nggak kerajaan Bapak aja Islam di memaknai Eropa? Bible ini aja Bapak nggak paham. Ada nggak kerajaan Islam di Bukan Eropa? itu Coba saya tanya maknanya. sama Dalam kamu. arti kata menguasai bangsa-bangsa. Hukum-hukumnya masih terpakai, Pak. Apa Hukum-hukum yang dipakai dibawa Eropa? dia. Hukum Islam apa dipakai di Eropa? Astagfirullah. Nggak ada hukum di Eropa itu dari Islam. Di Amerika nggak ada hukum Islam. Ya, pamit mau mandi dulu nggak jelas rumitnya. Iya, merujuk ke hukumnya Rasulullah, Pak. Siapa yang bersalah ditangkap, dihakimi. Bangga banget. Kalau Anda Bapak hukum tidak, siapa yang Rasulullah. bersalah Nggak ada faktanya. dimaafkan, Pak. Eh, Tidak, iya. nggak ada fakta hukum Rasulullah di Eropa. Iya, hukum waris, Pak. Di Kristen ada nggak? Ada nggak tentang warisan, Mana ada Pak? di Amerika hukum Pembagian waris? warisan di Kristen ada nggak, Pak? Mana Saya ada tanya, di Bapak. Amerika hukum waris? Pembagian warisan di Kristen ada nggak, Pak? Ada lah. Di mana? Coba datanya di mana? Jangankan di mana? Islam. Iya, di Sebelum mana? Islam ada di Di mana tanah-tanah, hukum hukumnya? waris itu sudah ada. Iya, di mana, Pak? Datanya mana? Kalau Bapak seorang orang penginjil, Batak silakan. sebelum mengenal Islam, orang Batak mengajarkan warisannya itu Ya, kepada silakan, anak laki-laki. silakan Bapak tunjukkan datanya di mana Bible itu menerangkan hukum tentang warisan. Karena saya orang Pembagian Batak warisan. tanpa dengar. Karena saya orang Batak tanpa agama Islam, tanpa orang Kristen, hukum warisan dibagi kepada anaknya laki-laki. Itulah hukum orang Batak. Jadi jangan Iya, kau di bikin mana, hanya Pak? Islam yang Di punya mana? warisan. Di mana? Di mana, Pak? Di hukum Bapak yang Di saya tahu, mana Pak. dengarnya? Warisan itu bagi perempuan tidak mendapatkan apa-apa pun, Pak. Nah. Perempuan tidak mendapatkan apapun. Nah iya itulah karena Nah itu, gini. ya. Terus sekarang ini kalau misalnya di Kristen ada pembagian Dia warisan, ada perempuan Batak dapat nggak? begini. Dengar dulu. Perempuan Dia ada dapat Batak nggak? begini. Kalau Dia menurut ada Batak ajaran begini. Bapak, Dengar perempuan dulu. nggak dapat jatah, Pak, sepeser pun. Iya, di adat Batak begini. Laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan ikut sama suaminya. Jadi ketika dia sudah mengikut suaminya, maka warisan suaminya lah akan dapat sama istrinya. Jadi dia tidak dapat Lalu, lagi di warisan rumah tangganya. istrinya nggak dapat lagi. Istrinya Tidak dapat lagi. karena dia udah dapat warisan dari suaminya. Oh, Itulah gitu. hukum. Ya kalau seandainya si perempuan tadi belum menikah, ternyata Nah, orang tuanya dua-duanya kalau- meninggal, lalu keluarganya saudara-saudara laki-laki dan perempuannya hendak Kalau si membagikan perempuan warisan. tidak menikah, maka Dia si dapat perempuan inilah yang mengurus orang tuanya, maka warisan yang menjadi kehidupan orang tuanya inilah diberikan si perempuan yang nggak menikah.
Ya, mana datanya? Lu mana datanya? Itu Saya minta data, Pak. Saya minta data. Warisan Islam. Karena menurut saya belajar Bible Bapak, perempuan itu nggak dapat spesial pun, Pak. Walaupun dia sudah menikah atau masih lajang. Jadi Nggak dapat, Pak. jangan ngadi-ngadi lah kalian warisan Islam. Enggak ada warisan Islam. Makanya Pak, Rasulullah yang membawakan hukum seperti itu, hak waris itu terhadap perempuan dan laki-laki, Pak. Tanya tuh si Hesti orang Batak, kalau orang Batak dalam membagi warisan seperti itu. Iya, dasarnya dari mana, Pak? Dasar hukum itu orang Batak, orang Kristen itu dari mana dasarnya kalau bukan dari hukumnya Rasulullah yang pernah dibawa Nggak Rasulullah ada ke dunia? hukum Rasulullah di Yang Batak. mana? Makanya saya mau minta data di Bible. Nggak ada hukum Rasulullah Iya, di saya Batak. makanya kalau Bible itu adalah pedomannya orang Kristen. Orang Ya, Batak kalau Bible itu adalah pedomannya orang-orang Kristen selama hidup di dunia, tegakkan, Pak, apa yang dikatakan Bible, Pak. Kalau memang ada Bible memberikan hak waris kepada perempuan, silakan mana datanya, Pak. Silakan bongkar datanya. Kita fair-fair aja, Pak, di sini. Jangan ada kebohongan, Pak. Karena Bapak, kami sudah tahu, Pak. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una anfusahum wa ma yashurun. Itu artinya Bapak mencoba menutupi Allah, Bapak mencoba untuk mendustai kami umat muslim yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak membohongi diri Anda sendiri. Allah di dalam warisan, jangan bawa Allah di dalam warisan, nggak pengaruh, nggak ngefek. Iya, makanya kalau Bapak orang jujur, tunjukkan kepada saya data di Bible bahwasanya hak waris terhadap seorang wanita, seorang perempuan di dalam kekristenan itu mendapatkan jatah haknya, Pak. Tunjukkan, Pak. Tunjukkan. Karena yang saya tahu hanya di Islam lah ya tentang pembagian warisan itu secara adil. Islam mengajarkan keadilan, Pak. Coba mana datanya kalau memang betul-betul Kristen itu bagi yang perempuan dapatkan hak waris. Mana? Coba tunjukkan. Kalau memang ajaran Bapak itu ajaran kasih. Kasih tentu di dalam itu pasti ada keadilan, Pak. Tunjukkan, Pak. Kita fair-fair aja, Pak. Tanpa Jangan ada dusta di antara kita. Diatur manusia, nggak perlu Judul Allah lagu untuk warisan, Pak. Bung Roma Irama sama Ani. Gak akan ketemu Bapak datanya. Dari tadi saya minta data, Bapak ngomong yang lain. Bapak mencoba mengalibikan, gitu, lari-lari narasi. Allah sampai urusin warisan aja nggak jelas itu, Allah gimana sih? Loh, apaan yang nggak jelas, Pak? Apaan yang nggak jelas? Mana kan? Di mana? Apa yang nggak jelas, Pak? Oh iya, oke, Pak. Thank you. Ayo, Pak Premi. Kenapa di mute? Lo udah pada turun yang lainnya ya? Ada itu Pak Premi, itu masih ada Pak Premi. Yang baik hati, Turun, Bang Juma udah turun. jujur, Pak Sugi baik, turun. bisa sugi. Oke. Oh, Bang cinta selawat, kalau Alkitab memang nggak ngurus-ngurus hal-hal seperti itu, Bang. Oh harus, Pak, itu pedoman umat manusia, nggak bisa. Kalau itu abang paksakan ya itu. Makanya Pak berbeda Maunya dengan abang Al-Quran. gitu. Al-Quran itu sepanjang masa, Pak, hukumnya ditegakkan di situ sepanjang masa sampai hari kiamat. Jadi kalau kita manusia tidak diatur, susah, Pak. Ya. Memang kalau Bisa pembagian bisa harta terjadi sengketa di antara keluarga kalau itu tidak diatur. Bisa terjadi keributan dalam satu keluarga kalau itu tidak ada yang mengatur. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Makanya Al-Quran menegaskan itu, mengajarkan itu setiap manusia, setiap keluarga yang mau membagikan hak warisnya harus sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kami umat Muslim. Kalau ketentuan seperti itu mah di kitab-kitab orang-orang Yahudi yang diatur seperti itu. Bapak, itulah gunanya kitab suci, Pak. Kitab suci itu pedoman kita dari kitab keluar dari perut ibu kita sampai kita mati, Pak, tertanam di tanah. Itu pedoman, Pak. Itu namanya buku panduan kita, Pak.
Ya, Bapak harus paham di situ. Kitab suci bukan sembarangan. Ini bukan hanya sekedar diketekin doang, Pak. Dibaca satu ayat, satu comot sana, comot sini. Bukan, Pak. Itu pedoman kita dari kita lahir, keluar dari rahim ibu kita sampai kita dikubur, Pak. Itulah kitab suci itu, pedoman kita, Pak. Kitab suci itu untuk perorangan, Pak. Firman Allah, firman Tuhan itu, iya. Firman Tuhan itu untuk perorangan, Pak, bukan untuk keseluruhan. Perorangan. Kalau dia percaya kepada kitab suci contohnya Bible, ya silakan dia percaya. Tapi ada nggak pedoman hidupnya dari dia, Bang? Dari dia pada saat dia baru dilahirkan sampai dia nanti mati, ada nggak pedomannya di situ? Bagaimana caranya kita bertetangga? Bagaimana caranya kita membahagiakan keluarga? Bagaimana caranya kita berhubungan sama istri, sama keluarga yang lain? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Kalau Al-Quran jelas lengkap di situ. Ditambah lagi hadisnya Rasulullah, makin komplit. Iya, itulah bedanya kita. Kalau kita kan berpikir segini, Tuhan itu sudah memberi kita hikmat, hal-hal seperti itulah udah kita tahu lah. Gitu loh Bang Framing, gak sedetailnya yang abang mau gitu loh, maunya abang gitu maksudnya. Iya, saya bukan framing, Pak, saya cinta sholawat. Bapak Muslim apa Kristen tadi? Kristen. Abang cinta sholawat ini kayak kenal lah, udah sering bareng kita. Oh Masya Allah, yes, maaf, Afan. Abang tinggal di Medan, apa yang dibilang framing sebenarnya pembagian harta itu pasti tahu lah abang lah. Waduh, Taheon. Kan orang Batak pembagiannya seperti itu, tapi aku bingung gini, Bang Cinta Sholawat. Mereka tahu pembagian seperti itu dari mana gitu loh. Itu sebenarnya yang saya pengen tahu. Nggak ada, Pak. Kalau di kita sono kan emang pembagiannya laki-laki doang. Ya, yang dapat ya, harta pasti gitu kan. Dari sono ya. Emang kita kan seperti itu. Iya. Betul itu, betul. Abang tahu nggak kalau mereka itu dapatnya dari mana, nenek orang Batak itu, nenek moyangnya gitu loh, pembagiannya seperti itu gitu. Apa pengetahuan sendiri gitu. Kan mereka mungkin bukan mengenal Al-Quran di zamannya gitu. Ya kalau seandainya kebenaran itu belum sampai kepada telinga mereka ataupun ilmu itu belum sampai kepada mereka, kalau pada saat itu mereka wafat gak ada azab bagi mereka, Bang. Kecuali kalau ilmu itu sudah sampai ke situ ataupun kebenaran sudah sampai ke tengah-tengah mereka lalu mereka mengabaikannya, itu kan di dalam Al-Quran itu ada hadis dalilnya. Bukankah kebenaran sudah sampai kepadamu, lalu kenapa engkau masih mengabaikannya? Itu kan itu. Al-Quran tegas, kalau sudah sampai kebenaran lalu kita mengabaikannya, maka Allah akan, ya itu tadi, ya kita dikatakan orang berdosa. Nah, memang gini Bang, itulah yang kita akuin, memang Al-Quran ini luar biasa ya seperti itu. Hal sedetail itu pun mulai kan kalian juga bilang mulai kita bangun pagi sampai tidur lagi kan diatur semua gitu. Iya, memang betul, itu kita akuin memang gitu. Betul, memang betul. Memang betul, Bang. Karena itu adalah pedoman, Bang, setiap umat manusia. Setiap Bang, perorangan, Bang. Pedoman kita. Sampai-sampai Tuhan itu janganlah kau menzolimi dirimu sendiri. Gak boleh kita menzolimi diri kita sendiri. Makanya kita diatur pola hidup, cara makan, cara bersih, kita diatur. Kalau terkait kita perang, Bang, membunuh. Nah itu kan ada konsekuensinya. Kalau pada saat peperangan, pada saat kita diserang dan kita perang bunuh-bunuhan situ, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dalam keadaan damai terus kita membunuh orang, nggak boleh, Bang. Dosanya itu kita seperti membunuh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, Bang. Itu dosanya seperti itu. Itu menurut agama Islam. Makanya kalau ada yang bunuh diri, membunuh diri, kami nggak setuju, Bang. Itu nggak sesuai data, nggak sesuai dalil, Bang. Itu nggak sesuai dalil itu. Berarti pedomannya pada Islam lah supaya jangan begitu. Gimana? Islam nggak ada seperti itu supaya Islam jangan begitu. Loh, memang dia orang Islam, tapi ajarannya bukan ajaran Islam, Bang.
Kalau dikatakan ya dia bukan Islam, karena Islam nggak pernah mengajarkan hal seperti itu. Kita aja diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dari kesehatan, dari penyakit. Apalagi kita menyakiti orang, apalagi kita menyakiti diri sendiri, nggak boleh bang, Pak Premi, nggak boleh. Makanya kita diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Cara tidur pun kita diatur bagaimana supaya sehat. Jangan mereng ke kiri, jangan terlungkup. Kalau kita mereng ke kanan itu pompa darah mengalir ke jantung itu bisa lancar. Kalau kita mereng tidur ke kanan boleh bagus telentang. Itu Pak, itu diatur supaya kita sehat. Seperti itu, nggak diajarin di Al-Quran seperti itu. Di hadis itu makanya Rasulullah lah yang mencontohkan, Rasulullah yang menjadi modelnya. Rasulullah juga nggak melakukan itu. Rasulullah juga nggak melakukan itu. Siapa bilang nggak? Aduh, jadi dari mana kami tahu Pak? Rasulullah itu Rasulullah itu orang yang bertakwa, beda dengan kami, beda manusia biasa. Cerita-cerita orang di dalam Al-Quran sehingga kalian buat di hadis atas nama Rasulullah. Wah Pak Jan, memang betul nama Bapak Pak Preming dia dari dulu. Kan Al-Quran kalian itu cerita-cerita yang dikumpulkan. Tapi dari semua itu ada hikmahnya Pak. Semua isi Al-Quran itu ada hikmahnya. Terkait penciptaan langit dan bumi ini diciptakan secara bertahap, itu juga ada hikmahnya supaya manusia dalam menghasilkan sesuatu atau berkarya dalam hal sesuatu tidak buru-buru Pak. Tidak buru-buru, bukan nggak bisa Allah menjadikan jadi seperti ini, seperti orang bim salabim abrakadabra, pesulap, bukan nggak bisa Pak. Maka di situ tidak ada pelajaran bagi kita umat manusia. Makanya diciptakan bumi dan langit itu secara bertahap, step by step sampai sempurna, begitulah. Karena keinginan kita sesuatu hasil karya dari tangan kita itu harus sempurna Pak. Itu hikmah di situ. Dari situ aja Pak. Bukan nggak bisa Pak. Apa yang nggak bisa terhadap dunia ini coba? Makanya dikatakan bahwasanya langit dan bumi itu diciptakan dengan 6 mazhab. Iya, memang karena memang harus seperti itu biar kita mendapat pelajaran dari situ. Paham ya Pak Perming ya? Mana Preming kok diam? Preming. Masih ada. Preming. Kenapa saya sayang? Diam. Kenapa diam? Kalau nggak ada bini ya sayang. Cuma ada bini di belakang. Enak lah. Aku bininya. Saya rontok rambut Pak Preming di jamban. Ini agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Preming. Kenapa diam-diam aja? Diam-diam baik. Mungkin sama kayak saya udah kecapean itu diskusi adu Udah Tuhan pasrah itu. aja lagi. Udah pasrah lah. Ya tinggal kita mentelaah berpikir aja bagi siapa yang mau berpikir itu aja Bang. Ya, mentelaah aja. Kalau saya sih sesungguhnya ya saya nggak masuk akal ini agama Islam ini dengan aturan-aturannya. Sedikit pun nggak masuk akal bagi saya. Ya coba yang mana Pak? Contoh aja Pak, contohnya aja. Biar kita kaji. Kalau ada kalian sebut sampai tidur aja diatur itu nggak masuk akal bagi saya itu. Loh, kenapa Pak? Kalau kita Ya, tidak itulah. mengatur diri kita, siapa yang mengatur Pak? Tuhan itu Pak menciptakan manusia adalah makhluk paling sempurna. Iya, kalau kita tidak diatur. Sebentar dulu. Oh ya siap. Dialah
yang bisa menciptakan sejarah kehidupan manusia dari dahulu sampai sekarang. Baik perkembangan teknologi, ilmu, pengetahuan, itu manusia itu sendiri, Pak, tanpa intervensi Tuhan. Supaya Bapak tahu, tanya orang-orang, mereka hanya membawa diri mereka dekat Yang kepada kasih Tuhan. akal, Pak, yang kasih akal itu otak di kepalanya supaya bisa Gini berpikir itu Pak, siapa? kalau seandainya Pak, Yang ya, ngasih kalau akal kita dia, tidak dia diatur, punya. maka hidup Kalau kita kan- akan sesuka hati Pak. Di Dan mana apa kita, yang kasih di mana akal? kita Daya buang air pikir besar, tuh. di mana kita Siapa? makan Pak. Di situ ada Dengar, orang buang dengar. air besar Pak. Sebentar Pak. Kalian, ya, Sebentar Pak, Teh. sebentar. Saya mau jawab Kalau ini. kita tidak diatur, di situ kita makan, di situ ada orang air besar, Bapak mau Pak seperti itu? Mau Bapak seperti itu? Saya tanya Bapak. Di situ kita makan, di situ juga ada di depan kita, di depan mata kita ada orang air besar, buang air besar, ada buang air kecil. Mau Bapak seperti itu? Mau? Jauh banget Anda kayak buang air Loh, besar. itu Pak, makanya kita diatur, makanya diatur. Coba begini. Ya, saya mau sama-sama. Terlalu jauh Anda membawa kalau orang buang air besar di depan umum. Ya, tanpa Tuhan ya. Kecuali orang gila ya. Manusia itu sudah dibuat nalar, berpikir. Kalau berak itu mereka nggak mau di depan. Ya Jangankan itu berak. tadi, makanya akal tadi dipergunakan yang akal itu Dengar fungsinya dulu, untuk dengar memilih mana yang benar, mana yang buruk Pak, yang salah. Itu fungsi akal tadi. Bapak kalau misalnya nggak diatur makan pakai kaki, Bapak mau? Atau pakai tangan kiri? Atau Bapak habis buang air besar nggak cebok, Bapak mau gitu, seperti itu? Minum aja kita dianjurkan untuk duduk Pak. Supaya apa? Supaya ginjal yang tadi yang membutuhkan air itu akan tersirami. Kalau kita berdiri, air putih itu tidak akan masuk ke ginjal Pak. Makanya kita disunahkan itu diharuskan kita tuh duduk atau jongkok kalau nggak ada tempat duduk. Makan harus menggunakan langsung dengan jari kita Pak, tangan kita. Kenapa? Karena zat yang ada di dalam tangan, yang ada di tangan kita ini bisa membantu proses di dalam perut itu Pak, apa namanya? Itulah, lupa saya namanya. Pencernaan dalam lambung, supaya lambung kita tidak bekerja dengan keras. Contoh gini Pak ya, kalau kita menyentuh makanan aja dengan telapak tangan kita, lalu kita biarkan selama 2-3 jam, makanan itu pasti basi. Nah jadi itulah tadi gunanya tadi kita menggunakan tangan langsung agar apa? Agar cepat basi di dalam lambung perut kita. Jadi proses kerja perut kita ini tidak terlalu keras Pak, tidak terlalu berat. Itu diatur Pak, itu diatur. Bayangkan Pak, tidur nggak boleh di bawah jam 10 Kamu udah pagi. punya anak belum? Cinta solawat. Sudah Pak, anak saya ada 3. Paling besar, Paling besar SMA kelas 3. paling kecil. Paling kecil usia 4 tahun. Nah, pernah nggak kamu kasih anakmu makan sendiri tanpa kamu suapin? Pernah? Bisa nggak dia makan? Bisa? Siapa yang ngajarin? Orang tuanya? Enggak lah. Loh, ya saya mengajari Pak. Kok jadi siapa? Ya, yang ngajarin kamu apa Al-Quran? Saya berdasarkan dari Al-Quran Pak. Makanya ilmu Al-Quran itu saya berikan kepada anak saya. Ya nggak mungkin anak kecil tahu sendiri Pak Al-Quran gimana Bapak ini. Ya orang tuanya lah yang mengajarkan, yang paham tentang Al-Quran, yang paham tentang ajaran-ajaran Rasulullah. Oke, kamu ngadi-ngadi nggak apa-apa. Kok ngadi-ngadi gimana? Loh saya kan paham Pak. Saya paham ajaran-ajaran apa yang sudah diajarkan Rasulullah. Itu ya harus kita sampaikan kepada anak cucu kita nanti, kepada saudara, kepada tetangga, kepada sahabat dan lain sebagainya. Harus Pak. Ilmu itu nggak boleh disimpan Pak. Nggak boleh. Bagi kami nggak boleh disimpan ilmu itu. Kalau kamu Nah, terkait apa yang saya sampaikan tadi ya mudah-mudahan jadi bahan kita untuk terapkan tuh selama-lamanya.
Kalau kamu Ya. mendogma seperti itu nggak apa-apa. Tapi saya punya pengalaman tanpa Rasulullah, anak saya pintar-pintar makan kok. Ya, tanpa Rasulullah, tanpa aturan, anak saya pintar-pintar makan. Batu aja ada di nasinya, dia nggak makan. Artinya tanpa Rasulullahmu itu, manusia banyak sukses. Ya kalau dia nggak punya akal, pasti dimakannya batu Pak. Karena dia berakal lah makannya batu itu dibuang Pak. Karena dia berakal lah Pak, makan nggak mungkin dia makan batu. Bukan dari Rasulullahmu, Hah? bukan dari Rasulullahmu. Itu dari Iya. Kalau cara makan itu Pak, cara makan itu ya kita mesti tahu lah ya. Cuman aturan dalam kita makan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana tata cara kita harus makan, kita makan harus duduk, apa manfaatnya. Kita makan pakai tangan kanan, apa manfaatnya. Itu kan udah diatur. Makan nggak boleh terlalu kenyang, nggak boleh terlalu lapar kalau kita baru makan. Itu kan udah diatur, diajarkan oleh Rasulullah. Itu ada manfaatnya semua. Bukan tata cara kayak mana cara makan pakai sendok, pakai ini, bukan itu maksudnya. Pak Framing nih otaknya nangkap nggak sih? Iya. Jadi terkait ahli itu Pak, itu bagian dari kita dalam menjaga kesehatan Pak. Seperti saya sampaikan tadi, kalau seandainya kita duduk nggak minum nggak sambil duduk, itu ginjal kita akan bermasalah Pak, akan bermasalah. Nah kita juga dianjurkan satu hari itu minum 8 gelas Pak. Itu Rasulullah juga yang mengajarkan Pak. Kalau ilmu kedokteran kan baru-baru aja itu. Kalau kita buka hadis, kenapa Pak? Kenapa kita dianjurkan minimal itu 8 gelas atau 2 liter Pak? Karena 70-80% tubuh kita ini mengandung air Pak. Coba lihat siapa itu. Ya? Coba kalau di kitab Bapak itu di Ayub 10 nomor 10, manusia diciptakan dari keju dan susu dan keju yang dikentalkan. Nah, kalau manusia terbuat dari bahan tersebut, tentunya kita setiap harinya akan mengkonsumsi itu. Dan logikanya, faktanya kalau seandainya manusia diciptakan dari bahan yang berwarna putih, tentunya sesuatu hal yang diciptakan dengan warna putih, tentunya kulit manusia ini sudah putih semua Pak. Nggak ada orang Nigeria, orang negro-negro nggak ada Pak. Orang Hindia nggak ada Pak. Semuanya putih kita Pak. Putih mulus kayak Cina kulit kita. Itu kalau di Ayub 10 Pak, nomor 10. Diciptakan dari tanah sengketa, Karena sengketa. Bapak Framing lagi lucu-lucunya nih Resen. Mungkin kalau Bu Rahman itu dari tanah longsor mungkin. Tanah kaplingan. Ini Kores kerja Kores. Bu Rahman diam dulu. Sekarang saya lihat sekarang yang Rom Kristen yang naik jarang ini ya. Islam yang Rom Muslim seperti ini juga jarang Kristen yang naik ya. Udah pada langka ya. Ya kalau kita naik nanti ke sana Bang, kita menjelaskan ya, nanti mereka nggak terima dikit gitu. Terus mereka selesai bertanya, udah kita langsung dibuang gitu. Mereka nggak menginginkan kita untuk bertanya balik kepada mereka gitu. Bang Eri, Saking udah sholat, liciknya Bang Eri? itu. Udah. Ini akun asli aku nih Bunda, Bang Eri. Yang mana nih? Libra. Ini akun asli aku. Yang bawah? Iya, yang Teva itu. Teguh Fadli.
Bang Kores nggak bisa ngomong. Kalau Bang Kores ngomong langsung diulti, nanti kabur Pak Framing. Pak Framing kan bukan teman diskusi kita, masih yang baru jumpa-jumpa kemarin, dah sering. Jadi dah bahas-bahas yang berat-berat udah malas. Yang ringan-ringan aja dibahas. Ya makanya itu tadi dia bilang agama Islam tuh nggak masuk di akal. Lebih nggak masuk di akal mana coba Tuhan itu dibunuh sama ciptaannya, kan lebih nggak masuk di akal itu. Yang kayak gitu dia percaya. Kalau Ya silakan. kan kalian kalau udah dengar kata Tuhan itu udah kayak paling berkuasa banget gitu, padahal kan di kita Tuhan itu gelar kan, cuma nggak mungkin lah gelar bisa dibunuh. Makanya kami selalu bilang yang dibunuh itu keadaan dia sebagai manusia gitu loh, bro. Oh berarti Yesus itu bukan Tuhan kan, manusia kan? Tuhan kan gelar yang dimiliki Yesus itu gelar kepenguasaan gitu loh. Ya, Sama kalau saya bilang nanti mungkin kau langsung terasa gimana gitu. Saya juga Tuhan, bro. Nah, Tuhan di mana? Tuhan di rumah tangga saya gitu. itu Tuhan. Di keluarga Pak. saya buat Nggak, anak Bang saya Binsar, gitu. paham nggak arti Tuhan itu apa? Tuhan itu apa sih sebenarnya? Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Kalau Tuhan itu ya Nah, terbatas. gini. Oh, di kami kan makanya ada Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Terus Tuhan Allah itu kan benar, dia itu penguasa di langit dan bumi. Tapi dia kan nggak berwujud gitu loh. Nah, bagaimana kepenguasaan dia nyatakan hanya di dalam dan melalui Yesus. Itulah artinya di situ. Gitu loh. Oh, teman-teman. Iya, kamu kan mengikuti Paulus karena membedakan antara Tuhan dan Allah, ya kan? Nah di situ kita bermasalahnya di situ, bro. Itulah yang kita bedakan sangat. Kalian itu kan langsung campur itu Tuhan sama Allah itu sama. Kalau kita memang jujur membedakan itu gitu loh. Dan memang etimologinya juga itu berbeda loh, bro. Iya, tapi terkait itu pada konsep Trinitas. Kalau yang Yohanes gimana coba? Ya, kalau yang Yohanes gimana? Nah, susah Oh jangan, itulah. Makanya kalau aku mau ngomong seperti itu, takutnya Pak Framing nggak tahu deh renumnya apa. Kalau aku tertunggal, Jangan saya nggak mau. Jangan meles, sama-sama Kristen itu. Iya, tapi kan sama seperti kalian juga banyak alirannya kan beda-beda gitu. Kami Punya beda-beda. Gini bang, Enak aja. mau kami itu mau dibilang apa, aliran apa yang abang maksud? Kami ketika ditanya siapa Tuhanmu, Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nabimu, Nabi Muhammad. Apa kitabmu, Al-Quran, selesai konsepnya. Enggak, Tuhan itu tidak membingungkan umatnya. Nah ketika Kristen ditanya siapa Tuhanmu, penjelasannya panjang. Dia menjelma menjadi manusia, begana begini, panjang sampai pusing kita. Tapi begitu ketika orang Islam ditanya selesai, nggak ada aneh-aneh. Bagaimana itu Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu satu, esa. Kemudian tidak beranak dan tidak diperanakan. Kan begitu. Tuhan memiliki sifat apa salah satunya antaranya tidak setara dengan apapun. Ya, ketika dikatakan tidak setara dengan apapun, maka mustahil bagi Tuhan itu menjadi ciptaannya, karena ciptaan itu sesuatu. Kan begitu, selesai. Konsep ketuhanan di Islam tuh nggak ribet. Karena Tuhan itu tidak mungkin membingungkan umatnya. Islam itu nggak punya Tuhan. Islam itu nggak punya Tuhan. Pak Framing, kita dalam beragama itu, Pak Framing, tentulah kita kembali kepada kitab sucinya, karena itu menjadi petunjuk kita. Nah, yang memberitahukan Tuhan itu, ya Tuhan itu sendiri. Dia yang memperkenalkan dirinya kepada umatnya melalui kitab suci, melalui nabinya, melalui utusannya. Gitu loh, Pak Framing. Jangan dibuang itu kitab suci itu, karena itu petunjuk. Kalau kita salah menjalankan petunjuk, contoh ya, kita disuruh rakit sebuah sepeda motor, dikasih buku petunjuk. Nah, kita ketika salah kita mengikuti buku petunjuk itu, apakah sebuah sepeda motor itu bakal terakit? Enggak mungkin. Karena kita salah dalam menggunakan petunjuk. Begitu juga dengan Tuhan. Sudah diberikan petunjuk, tapi kita salah. Berarti kita salah dalam menyembah. Gitu. Oh itu host itu Abang Immanuel, siapa tahu mau naikin itu biar ada teman ngobrol juga. ya silakan. Ya, Bang Immanuel, ngobrol santai kita bang.
Karena Islam sudah berkata tiada Tuhan, kan katanya. Berarti tiada Tuhan. Ya jangan disingkat lah. Itu kan ada sambungan tiada Tuhan selain Allah. Berarti selain Allah itu bukan Tuhan. Selesai itu Pak. Ya, Masa artinya kalimat sederhana seperti itu nggak paham sih? bukan. Ini Bang Teva, aku mau nanya. Kan kalian bilang Tuhan itu cuma Esa satu nih. Satunya seperti apa sih maksud saya, Bro? Satunya Contohnya gini. tidak berbilang, Bang. Satunya tidak Bang berbilang. Teva. Nah, itu dia. Padahal menurutku yang kalian sering bilang itu satu berbilang satu tok gitu loh, Bro. Seperti satu biji buah gitu loh. Apa satu bilangan, apa satu kesatuan gitu. Tapi aku malah setuju sama cinta sholat. Satu itu bukan berbicara bilangan, sama seperti Tritunggal percayai gitu loh, Bro. Bukan cinta sholat, tapi cinta sholawat. Bagus lah cinta sholat. Sholat juga kan kata bagus. Sudah Sholat, diganti Cinta cinta sholawat. sholawat. Sudah diganti sekarang. Sudah diganti. Mungkin Sholawat mau lagi. dibaptis dia mungkin. Jadi gini, kenapa saya katakan Islam itu nggak punya Tuhan? Karena begini, di dalam iman orang Yahudi dan juga di dalam kekristenan, kami sebut Tuhan Allah. Tapi kalian malah menyebut tiada Tuhan selain Allah. Nah itu kan membingungkan. Kalimat Ya, yang tepat itu Pak itu Framing. Semua agama itu Bukan pasti bukan punya kami. Tuhan. Kami Sebentar. itu tidak bingung. Saya kurang Sebentar setuju. dulu, sebentar. Kalau saya kurang setuju kalau kita bilang tidak punya Tuhan. Semua kita pasti punya Tuhan kok. Keyakinan kan namanya Ya, keyakinan. dalam arti kan kita di sini lagi komparasi kalimat dan dogma atau teologi ya, kan begitu. Maksud saya begini, tidak etis berkata seseorang tiada Tuhan selain Allah. Yang ada itu adalah Tuhan Allah. Itu yang benar. Nggak mungkin disebut Allah Tuhan, bukan. Tetapi Konsep Pak Framing Tuhan itu Allah. Pak tidak bisa dimasukkan ke dalam kami karena bagi kami nama Tuhan kami itulah Allah. Maka kalimatnya tiada Tuhan selain Allah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah berarti Benar, selain saya setuju. selain daripada Allah itu bukanlah Tuhan. Kan itu kalimatnya. Saya Itu kalimat setuju. paling sederhana itu, Pak. Berarti Bang, kalau begitu, berarti Abang pun harus belajar memahami konsep dalam kami Kristen. Karena kita masing-masing kan Iya, punya konsep saya paham. berarti kan? Saya paham. Berarti Makanya kita saya katakan masing-masing punya tadi. konsep. Iya Seperti betul, itu. saya paham. Makanya saya katakan tadi ke sama Bang Binsar tadi. Bang Binsar itu kan membedakan antara Tuhan dan Bapa. Ya kan? Antara Tuhan dan Bapa. Nah, pertanyaan saya tadi seandainya yang oneness, nah, gimana dengan yang oneness? Kalau yang Wanes itu kan pemahamannya sendiri. Kalau kita kan berbeda dengan Oke, Wanes tanya ke mereka lah, Bro, kalau teman-teman Jeo. Berarti Cuma saya di nih, konsepnya cuma saya Bang nih- Binsar ini bahwa Tuhan itu tidak memiliki kuasa ya. Karena yang berkuasa itu hanyalah Bapa kan begitu. Nah, gimana sih? Jangan di-framing, Bro. Ya, namanya juga Tuhan. Tuhan itu kan kepenguasaan. Gitu loh. Apa Terus kekuasaannya saya Yesus? sebenarnya Apa kekuasaannya Yesus? Kata Yesus, aku Oke. tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan Tadi dan apa kan, yang aku udah aku katakan, jawab tadi itu Ibu Bunda adalah Rahma. perintah Udah aku jawab dari itu tadi Bapa. sebenarnya. Bunda. Oh Bunda. Oi, Saya nih apa? saya nih sebenarnya hanya satu aja persoalan saya. Sebelum masuk ke ranah yang lebih dalam, saya Apa nih itu, Bang? masih cari Bro, Bang Juma nih. Kemana Bang Juma nih? Apa yang Saya ingin harus- kau sampaikan, Bang? Nih, Bang Juma tuh harus mengklarifikasikan apa yang dia nyatakan bahwa itu keliru. Karena saya bawa Apa itu? data. Karena Apa Bang itu? Juma menjelaskan yang Bang Juma sesuatu keliru itu itu tanpa apa? data. Itu yang saya kecewa Apa? dengan Jangan Bang framing Juma. apa? Apa itu? Bukan framing, Coba jelaskan. kenyataannya. Ya apalah, sampaikan. Ayo, Oke, apa? dengar ya. Keberatan saya yang pertama mengatakan bahwa Bro Juma bilang bahwa Paulus yang membawa agama Kristen itu Betul. saya komplain. Setuju. Saya komplain. Saya Dengar setuju. dulu, makanya itu komplain saya pertama. Yang Saya kedua, kasih data. yang kedua ya, Bro Juma bilang Kristen itu agama Romawi. Itu saya paling nggak Setuju, lagi. betul. Saya setuju. Saya tersinggung karena apa? Lo kok tersinggung? Datanya nggak ada loh.
Gimana Kisah para rasul, begitu? kisah para rasul lihat, kisah para rasul lihat, kisah Makanya para dengar rasul. tadi siang, dengar. tadi siang Kan kamu saya mau minta untuk dijawab. membaca kisah para rasul. Dengar dulu, saya menjelaskan dong dalil saya. Di dalam kisah para rasul pasal 9 itu berbicara tentang pertobatan Paulus yang nama semulanya adalah Saulus. Dalam perjalanan dia menuju Damsik itu dia berjumpa dengan siapa? Yesus. Ya, loh. itu Bang masih Walaupun kontradiksi tanpa juga wujud. cerita itu, Loh, Bang. kontradiksi gimana? Oh, ini yang enggak fair kalau begini, Bang. Enggak fair. Loh, sekarang Kontradiksi gini, seperti Bang. apa? Sekarang gini, kalau saya katakan itu kontradiksi. Coba Abang baca kisah para rasul 9 ayat 7 dengan kisah para rasul Bang. 22 ayat 9. Itu Abang, kontradiksi dengar dulu. antara kedua ayat itu. Abang dengar dulu. Bagi kami itu adalah Alkitab, itu adalah firman Tuhan. Kalau seandainya Al-Qur'an Abang kami katakan itu masih ada keraguan, gimana perasaan Abang? Oh, silakan kalau memang Abang bisa membuktikan kontradiksi di dalam Al-Qur'an, silakan. Makanya Buktikan Abang tanya. harus dengar dulu. Makanya Abang harus dengar dulu narasi dari cerita Alkitab kami dulu, harus fair. Jangan langsung mengatakan bahwa Loh, ini salah, ini tidak saya benar. berani. Dengar dulu. Ini siapa yang Dengar nulis? dulu Abang. Noise, siapa yang noise? Siapa yang nulis itu? Saya kasih fakta ya. Saya Harus kasih dengar baca. dong. Sebentar. Kan kamu Jangan sudah dulu, ngomong. Kak. Kakak, Sekarang jangan kamu dulu. sudah ngomong, Jangan kita dulu. kasih Saya hak masih jawab ada pertanyaan. dong. Dengar dulu, Satu dengar dulu, Kakak. satu. Dengar dulu. Satu. Sebelum Kau kan Paulus framing. bertobat, saya jawab Kakak. dulu. Saya Saya jawab. nggak framing. Saya jawab Sebelum dulu. Paulus bertobat. La ilaha illallah, nih orang kampret. Dasar kampret, orang mau jawab. Bunda Rama, hati-hati nanti ke band nanti. Nah, saya kasih tahu ya, semoga kau nyimak di bawah ya. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihat musuh para musuh. Nah, kita baca ketik. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Ya, Barnabas dengan Saulus bertemu di Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah. Mula-mula di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya. Simak ya, Oten. Untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kalian buka kisah para rasul 11 25-26. Ya, disitulah Paulus memberi nama pengikutnya Kristen. Oh, mau dijawab ngoceh terus. Kampret kami tuh. Preming gurunda. Mana dia? Naikkan lagi. Jangan putar musik, Nah, kalau kalian mengaku-ngaku pengikut Paulus, coba mana data di Bibelmu Yesus menyebut kata Kristen. Oten, mana framing tadi itu? Framing juga suka ngaco. Ayo, mana? Kalau kau naik, kamu dengar penjelasan orang ya. Immanuel. Naikin lagi aja itu host. Soalnya naikin berurusan lagi sama apa? Bu Rahman dia Tanya tadi. sama dia bilang itu Bible itu kan firman Tuhan. Nah sekarang saya pertanyaannya, apakah surat-surat Paulus itu firman Tuhan? Kalaupun iya surat-surat Paulus itu firman Tuhan, kapan Tuhan berfirman kepada Paulus? Dan dia tidak bahas firman, Pak. Dia pertanyakan tadi yang Gurunda bilang dari Paulus yang membawa Kristen. Itu yang kita jawab, Ya. jangan buka firman. Iya. Tanya Tadi dia katakan, Immanuel, yang dia sampaikan Gurunda itu betul sekali. Yang menemukan kata Kristen itu kepada pengikutnya Paulus. Ya, di Antioquia pertama kali pengikut Paulus diberi nama Kristen. Kemudian agama itu berasal dari Roma sana. Coba kita lihat. Konsili ya di Roma sana, hasil konsili lah yang kalian imani, bukan Bibelmu. Ya, jadi itu konsili dihasilkan oleh para bapak-bapak gereja di Roma sana. Nah, itulah makanya agamamu berasal dari Roma. Karena kau tidak bersumber dari Bibel yang seperti para penulis itu ya. Dan kitabmu pun itu berbahasa Yunani, Perjanjian Baru. Kenapa kau nolak? Emang kamu merasa berasal dari Yahudi sana? Kampret. Silakan lanjut. ya.
Kemudian cerita tentang Paulus itu, perjalanan Paulus ke Damsik itu kontradiksi. Nah, dari dia bilang tadi kita nggak terima kalau seandainya Al-Quran dibilang kontradiksi. Boleh dia menuduh Al-Quran itu kontradiksi, tapi tunjukkan datanya, di mana data Al-Quran bahwa Al-Quran itu ada kontradiksi. Kalau saya mengatakan bahwa kisah cerita Paulus ke Damsik itu ada kontradiksi, saya punya datanya. Nah, bukan asumsi. Ayo main utenan. Di ayatnya Si Manuel tadi mana? Nah, itu yang mana yang benar? Ayo main utenan. Immanuel tadi nih. Daripada Cerita-cerita pikiran ke Damsik itu kan hanya bualan Paulus saja itu. Belum diskusi. Oten kabur duluan. Ayo main utenan. Ayo main otenan. Daripada oten beneran, pikiran pusing, tidak karuan, belum diskusi, ke oten kabur duluan. Daripada oten-otenan, lebih baik kita diskusi.